Halo, perkenalkan nama saya Marcelina Brubarus, NIM 62135100006, kelas IKOR C. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang aklimatisasi untuk memenuhi tugas proyek kesehatan olahraga. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang materi aklimatisasi. Yang pertama kita ketahui itu pengertian aklimatisasi dan kegunaannya bagi pelatih dan atlet. Aklimatisasi merupakan suatu upaya penyesuaian fisiologis atau adaptasi dari suatu organisme terhadap suatu lingkungan yang baru yang akan dimasukinya. Sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan sempurna dari makhluk hidup lainnya, karena diberi kemampuan berpikir dan mampu menyesuaikan hidup di lingkungan yang berbeda-beda. Dalam dunia olahraga memerlukan adanya penyesuaian tubuh terhadap kondisi lingkungan sekitar, termasuk suhu lingkungan panas. Serta aklimatisasi harus dipahami oleh para atlet maupun para pelatih, karena sebagai atlet harus memahami kondisi lingkungan sebelum bertanding agar dapat mempersiapkan diri dengan maksimal. Dan kegunaannya aklimatisasi ini bagi pelatih harus menguasai ilmu aklimatisasi. Karena dengan memahami ilmu ini, pelatih dapat menentukan porsir yang sesuai dengan keadaan lingkungan sekitar sehingga seorang atlet akan mudah menerima apa yang telah disampaikan oleh pelatih. Yang kedua yaitu hubungan aklimatisasi dengan program latihan. Dalam aklimatisasi, program latihan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan sangat dibutuhkan, sehingga tidak asal-asalan berlatih. Apabila program latihan yang dilakukan sesuai, maka seorang atlet akan cepat beradaptasi dengan lingkungan dan akan dapat mendapatkan hasil yang memuaskan. Tetapi sebaliknya, apabila program latihan tidak sesuai dengan seorang atlet, maka akan susah beradaptasi dengan lingkungannya dan hasilnya akan kurang memuaskan. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi aklimatisasi tubuh terhadap panas. Tubuh dapat selalu mempertahankan suhu normalnya agar tidak terjadi gangguan pada hemostasis tubuh. Dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi aklimatisasi tersebut antara lain yang pertama umur, di mana karena semakin tingginya usia maka suhu tubuh akan menurun dan suhu tubuh normal berkisaran saat di mana kita telah memasuki masa pubertas. Yang kedua yaitu olahraga. Setelah melakukan aktivitas fisik, otot membutuhkan lebih banyak darah serta peningkatan pemecahan karbohidrat dan lemak. Berbagai bentuk olahraga dapat meningkatkan metabolisme tubuh serta meningkatkan produksi panas sehingga terjadinya peningkatan suhu tubuh. Olahraga berat yang lama seperti jalan jauh dapat meningkatkan suhu tubuh sampai 41 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu kadar hormon. Pada umumnya, wanita memiliki gejala naik turunnya suhu tubuh karena mengalami menstruasi. Karena dalam menstruasi itu terdapat hormon progesteron yang naik turun sesuai dengan siklus menstruasi pada wanita. Yang keempat yaitu irama circadian, di mana suhu tubuh normal berupa 0, derajat Celcius sampai 1 derajat Celcius periode 24 jam. Dan suhu tubuh terendah berkisar pada pukul 1 sampai 4 pagi. Dan pada siang hari, suhu tubuh itu meningkat dan mencapai maksimum pada pukul 6 sore. Lalu menurun kembali sampai pagi. Yang kelima yaitu stres. Stres itu merupakan perubahan fisiologis yang dapat meningkatkan metabolisme dan meningkatkan produksi panas. Sehingga atlet ataupun klien yang gelisah
akan memiliki suhu normal yang lebih tinggi. Yang keenam yaitu lingkungan. Lingkungan itu sangat mempengaruhi suhu tubuh tanpa adanya mekanisme kompensasi yang tepat. Suhu tubuh akan berubah mengikuti suhu lingkungannya. Yang ketujuh yaitu perubahan suhu. Perubahan suhu tubuh di luar kisaran normal akan mempengaruhi titik pengaturan hipotalamus. Perubahan ini berhubungan dengan produksi panas berlebihan, kehilangan panas berlebihan, produksi panas minimal, kehilangan panas minimal, atau kombinasi hal di atas. Setiap perubahan akan mempengaruhi jenis masalah klinis yang akan dialami klien maupun atletnya. Adapun beberapa gejala yang kita tandai adanya aklimatisasi, yang pertama yaitu berkurangnya kecepatan denyut jantung dan peningkatan stabilitas peredaran darah. Yang kedua yaitu perbaikan secara bertahap dengan pengaturan suhu tubuh. Yang ketiga, berkurangnya kecepatan dalam pengeluaran air dari ginjal dan elektrolit. Yang keempat yaitu penurunan perlahan konsentrasi keringat, sodium, dan berakibat peningkatan tubuh dalam pengeluaran keringat. Manusia memiliki kemampuan untuk tidak bergantung pada suhu lingkungan karena dapat memelihara suhu tubuh yang konstan. Dan manusia sebagai makhluk tinggi yang berfungsi aktivitas fisiologisnya dalam tubuh seperti pengangkutan oksigen, metabolisme seluler, kontraksi otot tidak berpengaruh oleh suhu lingkungan, baik panas ataupun dingin, pada batas normal selama suhu internal itu terpelihara. Oleh sebab itu, manusia itu bisa bergantung pada suhu dimanapun mereka berada dengan beradaptasi. Saya mengambil suatu pengertian dari ahli. Menurut Irawan dalam Ronald menyatakan, saat berolahraga terjadi kontraksi otot yang menyebabkan perubahan energi menjadi panas. Perubahan energi menjadi panas terbentuk dialirkan secara tepat dari otot melalui darah ke permukaan tubuh. Panas tubuh itu kemudian dibebaskan ke atmosfer lewat keringat yang keluar dari tubuh. Hal ini penting dalam melakukan olahraga karena mempertahankan dan memelihara suhu tubuh. Oleh karena itu, kontraksi otot menghasilkan energi. Adapun bagaimana cara pembuangan panas tubuh? Yang pertama yaitu pembuangan panas secara radiasi atau pancaran, di mana panas dipindahkan dengan cara dipancarkan. Contohnya api dengan posisi berdiri, maka orang tersebut merasa hangat. Maka itu disebut dengan pembuangan panas secara radiasi atau pancaran. Yang kedua yaitu pembuangan panas secara konduksi, di mana terjadinya pemindahan panas secara langsung ke tubuh ke suatu benda yang lebih dingin. Contohnya tubuh ke kursi besi. Sehingga contoh tersebut dinyatakan dalam pembuangan panas secara konduksi. Yang ketiga yaitu pembuangan panas secara konveksi. Adanya kehilangan panas dengan cara pergerakan udara ataupun cairan. Contohnya, bila seorang telanjang, maka kehilangan 15% dari kehilangan panas totalnya. Yang keempat yaitu pembuangan panas secara evaporasi, di mana pembesaran pembuangan panas secara evaporasi ini ditentukan oleh banyaknya keringat yang berhasil diuapkan. Yang selanjutnya, olahraga dan aklimatisasi panas, di mana pengaturan di dalam tubuh menggunakan umpan balik negatif, yang dimana artinya jika naik diturunkan, sedangkan jika turun dinaikkan. Dan satu persatu pengaturan tubuh dengan umpan balik positif adalah tekanan darah. Kita ambil contoh, ada beberapa contoh yang saya cantumkan. Ketika berolahraga, efektivitas penggunaan energi maksimal 37%. Oleh karena itu, lebih dari 63 energi akan menjadi panas dan tidak akan lebih dari 37% yang dapat menjadi energi gerak. Sudah barang tentu kita latihan berjalan cukup lama.
akan memungkinkan kenaikan suhu tubuh yang berlebihan. Untuk menghindari hal tersebut, maka pembuluh-pembuluh darah tepi akan melebar, pori-pori juga akan melebar agar dapat keluar banyak keringat. Sehingga atlet itu memerlukan pemanasan sebelum beraktivitas fisik. Akan tetapi, jika suhu terlalu tinggi, otak yang akan mengalami gangguan pertama. Pada olahraga lari maraton, sangat memungkinkan terjadinya suhu tubuh yang berlebihan karena panas akan terus diproduksi sampai lebih dari 3 jam. Oleh karena itu, bagi pelari maraton, dalam hal mengikuti lomba tidak diperkenalkan melebihi 3 target dalam kurun waktu 1 tahun. Hal demikian itu untuk menghindari otak agar tidak terlalu sering mengalami suhu yang terlalu tinggi sehingga menimbulkan kelainan fungsinya. Produksi panas tubuh sangat tergantung pada basal metabolisme, tingkat kerja atau katabolisme, dan efisiensi kerjanya. Tingkat kerja yang makin besar pula panas yang ditimbulkan metabolisme. Bagaimana pembuangan panas tubuh pada olahraga? Saat berolahraga, hanya sekitar 20-25% dari energi yang dilepaskan oleh metabolisme otot. 75% sampai 80%-nya itu sisanya muncul sebagai panas. Sehingga seorang atlet harus memiliki kemampuan seseorang menyeimbangkan antara produksi panas tubuh akibat proses metabolisme dalam tubuh ketika berolahraga dan suhu lingkungan dengan jumlah panas yang dilepaskan. Dan keberfungsian dari sistem pengaturan suhu tubuh itu pada saat istirahat, yaitu pertama, aktivitas keseharian maupun pada saat latihan, memiliki komponen sebagai berikut: pusat pengaturan suhu tubuh, reseptor suhu tubuh, dan efektor suhu tubuh. Adapun cedera yang dapat ditimbulkan akibat kegagalan aklimatisasi panas. Yang pertama, head cramps atau kekejangan atau spasmus pada kelompok otot yang digunakan selama latihan yang terjadi karena adanya suatu perubahan dalam hubungan kalium dan sodium di selaput otot sehingga pengeringan garam di dalam tubuh. Yang kedua, head exhaustion, yaitu lelah kepanasan yang diakibatkan oleh kehilangan cairan, ditandai oleh adanya pengurangan keringat, penurunan berat badan yang cukup banyak, mulut dan lidah terasa kering. Yang ketiga, heat stroke, yaitu kegagalan dari hipotalamus sebagai pusat pengontrolan suhu dalam menghadirkan suatu keadaan darurat medis utama. Jadi, saya membawa kesimpulan yaitu aklimatisasi merupakan suatu upaya penyesuaian fisiologis ataupun adaptasi dari suatu organisme terhadap suatu lingkungan yang baru yang akan dimasukinya. Pada saat olahraga, tubuh melakukan aklimatisasi panas. Proses aklimatisasi panas itu juga dapat diartikan sebagai pembuangan panas tubuh. Mekanisme pembuangan panas tubuh ketika olahraga ada beberapa cara, yaitu pembuangan panas secara radiasi atau pancaran, konduksi, konveksi, dan evaporasi atau penguapan. Bila seseorang melakukan olahraga tanpa disertai dengan aklimatisasi panas yang baik, maka akan berpengaruh pada penurunan pencapaian dari aktivitas tersebut, serta meningkatkan risiko terseranglah salah satu beberapa penyakit yang timbul oleh suhu yang panas, salah satunya itu head cramp atau kram panas. Demikianlah hasil dari presentasi saya mengenai aklimatisasi dalam kesehatan olahraga. Apabila pun ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Salam olahraga.